Baik, kita mulai lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk keberkahan pertemuan kita, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan dan keafiatan untuk kita dan anggota keluarga kita. Yang sakit di antara kita atau anggota keluarga kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan tanpa komplikasi dengan penyakit apapun, khususnya Eyang Hafsah. Ya, Eyang Hafsah, beliau ini sudah yang paling sepuh kayaknya di antara kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan penyakitnya, lebih-lebih kalau bisa disembuhkan. Kalaupun Allah masih belum mengangkat penyakitnya, mudah-mudahan dianugerahi kemampuan fisik dan diberikan kesabaran insya Allah. Begitupun siapapun di antara kita yang sakit, silakan disebutkan namanya dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan tanpa komplikasi dengan penyakit apapun. Dan yang memiliki masalah-masalah sulit dan harapan-harapan yang belum Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar sebaik-baiknya, dan harapan serta keinginannya mudah-mudahan dikabul dengan tanpa kesulitan apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah 3 macam ujian yang terjadi kepada manusia siang dan malam. Kalau kita florkan kepada masyarakat, ya kepada para jemaah, gitu. Apakah Anda saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang sedang sakit, ketika seseorang sedang ada musibah, ya, ketika ada masalah, mungkin dia akan menjawab, "Oh iya, saya lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala." Tapi ketika orang itu atau seseorang pada hari ini, sejak dari tidur, bangun tidur tadi, ternyata dia tidak sakit, tidak ada masalah-masalah yang rumit, terus dia tidak ditimpa musibah apapun. Ketika diajukan pertanyaan yang sama dengan orang pertama tadi, kebanyakan akan menyatakan, enggak, saya tidak sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa jawaban itu yang muncul? Jawaban itu muncul dari kebanyakan masyarakat kita karena memang persepsi mereka tentang ujian itu lebih dikonotasikan kepada musibah atau segala hal yang buruk yang terjadi kepadanya. Padahal kalau kita cermati dengan sebenar-benarnya, kita akan memahami bahwasannya kita itu Pak, setiap hari diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam. Ya, sehari. Jadi sejak kita itu baru bangun tidur sampai kemudian akan tidur kembali, kita
ada dalam skop ujian itu sendiri. Hanya saja, karena sering ujian ini diberikan kepada kita, banyak kemudian di antara kita tertipu, Pak. Kita tertipu. Jadi sama dengan sabda Rasulullah, ketika bicara tentang nikmat. Kalau ini kan ujian. Kalau tentang nikmat, Rasulullah menyatakan apa? Ni'mata an'amallah 'alan nas katsirun minan nasi maubun. Nah, atau dalam konteks yang berbeda, ni'mata katsirun minan nasi maubun. Ya, itu dari redaksi yang berbeda. Nah, akhirnya sama. Ya, apa itu dua nikmat tadi? As-sihhatu wal faragh. Nikmat waktu sehat dan nikmat kesempatan. Nah, tapi kalau untuk ini, kalau tadi pada dua nikmat tadi Rasulullah menyatakan kita tertipu karena memang semakin sangat sering Pak, intens diberikan kepada kita. Nah, tapi kalau ini konteksnya ujian. Kita itu setiap hari diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 ujian. Nah, hanya saja kita sering tidak menyadarinya. Nah, apa itu? Yang pertama, kita oleh Allah selalu diuji dengan usia. Jadi Pak, setiap hari usia kita berkurang. Tapi kita nggak pernah memberikan perhatian pada usia kita. Karena memang kebanyakan manusia itu melihat usia itu bukan sesuatu yang memberikan kompensasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dia, hingga kemudian dia nggak terlalu kalkulatif dengan usia yang dimilikinya. Tapi ketika kemudian uang yang kita miliki suatu saat berkurang, misalnya kita memiliki uang 10 juta. Nah, ketika kita hitung, ternyata berkurang 1 atau 2 juta. Baru kemudian kita merasa kehilangan. Ya, pada saat itu kemudian berkata, kok duitku kurang ya? Aku belanja apa itu, Pak? Diingat-ingat, Pak, Bu. Oh, aku kemarin ke sana, aku kemarin ke sini. Enggak kok, aku enggak belanja apa-apa. Aku enggak mengeluarkan apapun, gitu, Pak. Ya. Jadi berbeda dengan usia. Kita enggak pernah memperhitungkannya sama sekali, Pak. Kita enggak pernah kemudian seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Jadi menghitung-hitung kembali usia kita, kemudian bermuwazanah, nimbang-nimbang. Ya, nimbang-nimbang. Kapan itu dilakukan oleh Umar? Umar itu melakukannya menjelang tidur, Pak. Jadi beliau ketika menjelang tidur, sholat 2 rakaat, kemudian bermuhasabah. Jadi sejak dari bangun tidur itu apa yang telah dia lakukan? Ditimbang kemudian kebaikan apa yang dia lakukan, keburukan apa yang dia lakukan. Itu yang dihitung. Nah, kemudian ditimbang. Jadi kalau yang dihitung itu adalah kuantiti dari amalan baik yang dia lakukan dan amalan buruk yang dia lakukan. Nah, ditimbang itu tentang kualitas dari perbuatan baik yang dia lakukan dan perbuatan buruk yang dia lakukan. Itu Umar. Nah, kita pun harusnya juga melakukan hal yang sama. Kita juga harus melakukan yang sama dalam pengertian keyakinan kita bahwasannya kita saat ini sedang diuji dengan berkurangnya usia kita, sejatinya membuat kita selalu nimbang dengan sebenar-benarnya, kira-kira amalan baik apa yang telah kita lakukan, amalan buruk apa yang kita lakukan. Kuantiti aja dulu, nggak jadi masalah. Baru kemudian kita muwazanah. Oh, kebaikannya sekian, keburukannya sekian. Kita muwazanah, kemudian kita timbang. Kualitasnya lebih berat mana? Karena kadang-kadang, Pak,
kita ketika menghitung secara kuantiti, kita melihat boleh jadi kebaikan kita itu memang sedemikian banyak, tapi ketika kemudian dihitung kualitasnya, ya, keburukan yang mungkin kita lakukan sedikit ternyata masih lebih berat. Itu yang kita khawatirkan. Nah, umur itu sama dengan masa, sama dengan waktu. Sebenarnya Allah sudah bantu kita, Bapak Ibu, Allah sudah bantu kita. Bagaimana bentuk bantuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia? Ya, Allah kemudian menegaskan tentang pentingnya bagi kita untuk menjaga waktu itu dengan bersumpah. Itu nggak tanggung-tanggung Allah. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam keraguan. Seperti yang sering kita sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika Allah menggunakan bentuk taukid penekanan sampai 2 kali, ya, sampai 2 kali, itu setara dengan sumpah. Jadi demi itu sudah bersumpah demi masa, kemudian sumpahnya lagi pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh fi khusrin, di dalam keraguan. Jadi sifatnya universal, Pak. Ya, sifatnya universal. Siapa saja. Jadi manusia secara umum, nggak hanya orang-orang yang beriman, yang nggak beriman pun ya lebih-lebih masuk dalam kategori kerugian ini. Tapi kemudian diistisna, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu, siapa yang tidak rugi itu, yang nggak masuk dalam skop yang orang-orang yang merugi tadi. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Disebut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu, orang-orang yang percaya bahwa apapun yang terjadi itu pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan itu pasti karena Allah. Yang buruk yang diberikan itu pasti karena Allah. Karena itu temukan Allah pertama kali, Pak. Percayai gitu loh. Bahwa keburukan yang diberikan kepada kita bukan upaya Allah untuk menghancurkan kita. Kebaikan yang diberikan kepada kita, dalam tanda kutip, juga sebenarnya bukan upaya Allah untuk membuat kita bahagia selamanya. Boleh jadi justru dalam kebaikan yang diberikan kepada kita itu merupakan sebuah ujian. Ini yang harus kita waspadai. Jadi cari Allah. Kan kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah mencermati doanya dari Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta. Jadi ketika keburukan terjadi kepadanya, dicari Tuhan, dia cari Allah, dia ucapkan, la ilaha illa anta. Nggak ada Tuhan selain engkau. Ini pasti karena engkau. Pasti karena engkau. Ya. Baru kemudian dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, maha suci engkau. Yang kita sampaikan tentang subhanaka tadi, engkau terlampau suci ya Allah untuk menghancurkan aku hanya gara-gara satu dosa yang kulakukan. Engkau terlampau suci ya Allah untuk kemudian membinasakan hamba hanya karena dosa yang hamba lakukan. Karena memang semuanya menjadi nikmat, ya, kalau kita percayai bahwa berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang nggak ada sesuatu pun yang bisa untuk kita lakukan. Ketika kita diberikan sakit, siapa yang kita cari? Allah yang kita cari. Maka Allah akan memberikan ketenteraman. Nah, tapi itu nggak cukup dengan iman tadi. Ada amilus sholihat. Jadi setelah dipercayai tentang Allah, dicari Allah, dirangkul Allah, lakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Amilus sholihat itu ini akan mensupport keimanan kita. Atau dengan kata lain, dia menjadi bentuk tanggung jawab kita ketika kita menyatakan kita punya Tuhan. Ya, karena kita punya Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang kita lakukan. Itu amilus sholihat. Nah, watawasau bil haq, watawasau bis sabri. Kemudian amal soleh tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikerucutkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr.
saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi Pak, kita ngomong baik kepada saudara kita akan berimbal dengan kebaikan. Ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita juga akan berimbal dengan kebaikan. Nah, hanya saja kemudian memang kita perlu untuk berhitung. Kapan waktu itu sedemikian berharga? Kapan sesuatu itu sedemikian berharga? Setelah Allah bersumpah tadi. Jadi waktu, Pak, Bu, itu menjadi sedemikian berharga pada kita ketika waktu itu memiliki nilai. Ya, waktu itu memiliki nilai. Ketika waktu itu memberi manfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Dan waktu itu akan berharga ketika waktu itu menghidupi orang diri dan orang, menghidupi diri dan orang lain. Sama dengan gini lah Pak Bu. Suatu saat ya dibikin sebuah perlombaan lah, katakan sebuah lomba dibikin. Nah, dikasih waktu kemudian. Waktunya 1 jam ya. Silakan waktunya ini 1 jam. Siapa yang bisa menyelesaikan perlombaan ini dalam kurun waktu 1 jam, dia yang menang. Maka pada saat itu, Bapak Ibu, orang yang mengikut lomba tadi, dia akan berhitung tentang waktu dan akan merasa kehilangan, Pak. Bahkan mungkin dia akan marah-marah ketika ada waktu yang terlewatkan tanpa ada satu hal yang bermakna buat dia. Ya. Nah, kita pun sebenarnya berada dalam poros permainan itu sebenarnya. Ketika Allah menyatakan innama hadhid dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya dunia ini merupakan permainan dan sendaguran. Kita berada dalam poros itu. Nah, hanya saja kita sering lalai. Bentuk lalainya di mana gitu kan? Karena menganggap bahwa ini cuma hidup kita begitu-begitu aja itu. Ya. Sementara ketika kita berada dalam permainan dunia, nyata banget. Oh iya ya, ini harus dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Sekian menit saya harus ke sana, sekian menit harus melakukan ini, sekian menit harus melakukan ini. Jadi betul-betul kita prediksi dan kita rencanakan gitu kan, dengan sebenar-benarnya. Tapi untuk urusan usia kita banyak yang kemudian gagal di situ, Pak. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengungkapkan bahwa manusia itu hanyalah sekumpulan hari. Jadi manusia kita ini, Pak, hanyalah sekumpulan hari, ibarat sekumpulan hari. Setiap kali 1 hari hilang pula sebagian dirimu. Jadi kalau setiap hari kita hilang satu-satu, Pak. Hanya sekarang persoalannya, hilangnya waktu kita itu punya nilai enggak? Gitu. Hanya itu masalahnya sebenarnya. Ketika punya nilai, berbahagialah. Sekalipun mungkin amalan yang kita lakukan itu sedemikian kecil, tapi ketika kita betul-betul merencanakan dan mempersiapkannya, percayalah bahwa itu akan memiliki nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita lihat aja, Pak. Buahnya apa di dunia kita? Ketika buahnya adalah kebaikan, itu suatu pertanda ya bahwasanya nanti di akhirat itu memiliki nilai. Nah, umur, masa, ya, terus waktu itu. Nah, ada juga yang disebut dengan kesehatan dan kesempatan, Pak. Ini an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ini nikmat nih, Pak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maubunun fihi ma katsirun minan nas. Itu yang saya sebutkan di awal. Ada 2 nikmat, maubunun fihi, tertipu fihi ma dalam keduanya, katsirun minan nas.
kebanyakan dari manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan kesempatan. Kita juga sering gagal di sini Bapak Ibu. Sering gagal. Ya, karena seseorang itu ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia sedang diuji. Ya, dengan kesehatannya akan digunakan untuk apa? Dan jangan pernah berpikir bahwa ini tidak akan ditanya. Ini akan ditanya. Ya. Karena nanti konteksnya kepada apa? Ya, kepada apabila kemudian seseorang diberikan kesehatan oleh Allah, akan dilihat itu digunakan untuk apa. Nah, nanti ketika ini tidak digunakan dengan sebenar-benarnya, nanti juga akan diambil sebagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru betul-betul kita merasa tentang nikmat kesehatan tadi. Kan dalam surat Yasin yang sering kita baca kan sering. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, nunakkishu fil khalq, akan kami kurangi. Al-khalqi itu Bapak Ibu, al-khalqi itu adalah dari badan kita ini, Pak. Dari badan kita ini. Jadi ketika kita sehat, laksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang perlu untuk kita lakukan dalam penghambaan kepada Allah. Karena nanti mungkin kita akan sakit. Jadi pada waktu sehat itulah Pak, Bu, kita memiliki kesempatan sebesar-besarnya untuk beramal baik, untuk persiapan akhirat kita. Nah, nanti akan datang waktu sakit. Lutut kita sakit lah, kepala kita sakit lah, ketika kita bersujud, ya, kepala kita pening lah, gitu. Itu akan ada waktunya Pak, untuk sampai ke situ itu Pak. Ya, maka jangan nunggu waktu itu. Makanya betul kalau Rasulullah menyatakan, sihataka qabla marotika, yang harus kamu jaga itu sehatmu. Yang dimaksud dengan harus kamu jaga itu bukan menjaga kesehatan. Artinya iltanim itu Pak, manfaatkan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Begitupun juga dengan al-faragh, kesempatan yang lapang. Ya, kesempatan yang lapang ini kita pun juga sama, Pak. Ya, banyak kehilangan ini. Padahal al-asr jelaskan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Dalam ayat yang lain nyatakan fa idza faraghta fansab, kalau kamu kosong isi. Kamu kosong isi. Nah, tinggal pilihannya kepada kita ini kemudian. Ya, apakah kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya atau tidak. Kita coba perhatikan ya, sabda Rasulullah SAW dalam hadis kitab Sahih Targhib nomor 3355, riwayat Al-Hakim dan Al-Mustadrak nomor 7846, dan Al-Baihaqi dalam Sya'bul Iman nomor 10248. Ini Pak, igtanim, Pak Bu, igtanim. Ya, igtanim itu manfaatkan sebenarnya, bukan jagalah. Ya, igtanim manfaatkan khomsan. Ya, 5 nikmat qabla khamsin, sebelum datang yang 5. Jadi kalau misalnya ini kita memandangnya sebagai sama-sama nikmat, jaga 5 nikmat sebelum datang 5 nikmat lainnya itu. Atau bisa juga ditafsirkan, jagalah 5 nikmat sebelum datang 5 bencana lainnya itu. Nah, tergantung kepada kita kemudian nih memahaminya. Kalau kita menemukan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita memandang itu sebagai nikmat. Dua-duanya adalah nikmat. Igtanim khamsan qabla khamsin, dimanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ketika kita sedang kuat-kuatnya, manfaatkan untuk melakukan penghambaan kepada Allah dan berbuat sebaik-baiknya untuk orang lain.
sebelum datang masa tua. Dan kita akan kembali Pak pada masa tua. Ya. Jadi ketika kita muda, kita kemudian sehat. Ketika muda kita lemah. Ketika diberikan ini udah mulai tumbuh, ya kita akan sekuat-kuatnya, dan nanti ada saat kemudian kita lemah kembali. Kemudian sihataka qabla saqamika. Ya, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Ketika sehat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika sakit mungkin kita nggak akan bisa untuk melakukan apapun. Karena itu manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa cukupmu sebelum kekuranganmu. Masa cukup itu ya diidentikan dengan masa kaya. Ketika engkau sedang kaya, sekarang banyak uang, sebelum engkau fakir, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa faraghaka qabla syughlika, yang keempat, yang masa kosongmu sebelum engkau sibuk. Jadi ketika kita masih lapang waktu kita, cepat gunakan ya untuk melakukan penghambaan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kesibukan ya membelenggu kita. Kemudian wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum kematianmu. Nah, maka kemudian yang harus kita hitung di sini adalah tentang frekuensi, Pak. Frekuensi tentang seberapa kita memberikan porsi untuk kehidupan dunia kita, dan seberapa kita memberikan porsi untuk kehidupan akhirat kita. Coba kita hitung sekarang. Berapa waktu yang telah kita keluarkan untuk bekerja dalam sehari semalam? Untuk nonton, berapa yang telah kita sisihkan waktu kita? Untuk bermain HP. Ya. Seberapa frekuensi amaliyah ukhrawi kita? Seberapa waktu yang kita siapkan untuk salat? Seberapa waktu yang kita siapkan untuk membaca Al-Quran? Seberapa waktu yang kita siapkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain? Kita hitung frekuensinya itu, Pak. Dari situ kemudian ya kita akan tahu, Pak, posisi kita nanti di hadapan Allah seperti apa itu. Setelah kita hitung. Karena yang paling kita khawatirkan adalah ketika kita merasa sudah melakukan sebaik-baiknya, ternyata nggak punya nilai. Itu yang paling kita khawatirkan. Maka kemudian sebelum waktu itu datang, cobalah untuk bermuhasabah, cobalah untuk bermuwazanah, dihitung-hitung, kemudian ditimbang-timbang. Gitu. Dalam surat Yasin, ini sering kita baca, tadi kita singgung di atas, Yasin surat 36-68. 36, surat ke-36 ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Dan siapa saja yang kami panjangkan usianya, nunakkishu fil khalq, kami balik proses penciptaannya. Afala yaqilun. Jadi Pak, muda, nah kita bayi itu Pak, masa kanak-kanak, terus kuat kita, ya, terus semakin kuat kita, nanti kita akan kembali lemah lagi. Ya, saya kemarin tuh teman kita ketika dia berulang tahun menyatakan apa? Alhamdulillah sampai juga ke usia 49 gitu. Nah, saya coba menyatakan, emang kita bisa untuk menghentikan masa? Nggak bisa. Ya, tidak ada obatnya tua itu, Pak. Semakin lama kita akan semakin menua, gitu, Pak. Hanya kita menuanya dalam kondisi seperti apa, gitu, Pak. Itu yang harus kita persoalkan. Jangan sampai kemudian kita menua nggak ada amalan apapun yang membumi, ya. Kita akan sia-sia, Pak. Karena nanti pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak. Karena itu kemudian Allah mensinyalir
dalam Al-Quran, surat Fatir, surat ke-35 ayat 37. Wahum yastarihuna fiha. Jadi ketika orang-orang itu, orang-orang yang berperilaku buruk tadi, dimasukkan ke dalam neraka, wahum yastarihun. Mereka kemudian berteriak, fiha di dalamnya. Apa ucapan mereka? Rabbana akhrijna, Tuhan kami, keluarkan kami dari sini. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami pasti akan melakukan kebaikan selain dari apa yang kami lakukan di masa lalu. Jadi mereka ingin agar diulang kembali itu, Pak. Masa itu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan usiamu? Bukankah kami telah memanjangkan usiamu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Jadi satu masa usia yang orang itu bisa berpikir, fihi di dalamnya. Bisa kemudian berzikir, mengingat-ingat, fihi di dalamnya. Man tadzakkara. Tentu bagi orang yang mau untuk berpikir. Waja'akumun nadhir. Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Artinya, bukankah kami telah panjangkan usiamu? Dan panjang usia itu, engkau bisa untuk berpikir tentang kemaslahatan. Ya, apa yang harus dilakukan untuk menjadi maslahat. Dan cukuplah waktu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nyatakan, ya yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Jadi pada masa yang panjang, usia yang panjang itu, orang-orang yang memang mau berpikir, dia punya kesempatan yang lapang kok untuk berpikir apa yang telah kita lakukan, ya kita mau kemana, mau ke arah mana. Yang baik buruk bisa ditimbang-timbang. Waja'akumun nadhir, dan memberi peringatan telah datang kepada kalian. Yang dimaksud waja'akumun nadhir, Pak, ketika satu keburukan kita lakukan, ya, akan ada orang yang memberikan peringatan kepada kita. Makanya nggak usah merasa risih terhadap orang-orang yang memberikan kritikan kepada kita. Nggak usah risih kepada orang-orang yang mungkin dia itu memperbaiki kita. Karena setiap orang yang mengkritik, ya memberikan nasihat, memberikan perbaikan kepada kita, itu bentuk kepedulian mereka, bahwa mereka peduli pada kemaslahatan kita. Makanya berpikirnya tentang kemaslahatan. Ya, kalau ada orang melakukan kesalahan, ya udah maafkan aja, Pak. Maafkan aja. Ya, karena setiap kita pun juga pernah melakukan kesalahan itu. Ya, jangan pernah merasa bahwa kita nggak pernah bersalah. Maafkan aja dengan sebenar-benarnya itu. Toh kita juga pernah melakukan kesalahan. Ketika kita berikan nasihat, ya ambil apabila itu benar itu loh. Kan itu untuk kemaslahatan kita semua. Ya, waja'akumun nadhir, dan telah datang memberi peringatan kepada kalian. Jadi karena sudah diberikan masa yang sedemikian panjang dan sudah punya kesempatan untuk berpikir apa yang harus dilakukan, diberikan oleh Allah memberi peringatan untuk mensupport kita agar kita nggak salah jalan gitu, Pak. Maka firman Allah kemudian, fadzuqu, ya, fadzuqu, maka kalian rasakanlah. Fama lidzalimina nasira, untuk orang-orang yang zalim itu tidak ada yang bisa untuk memberikan pertolongan. Konteks dengan disebut dengan al-zalimin di situ, Pak. Dia mendolimi dirinya sendiri. Ya, mendolimi dirinya sendiri. Makanya selalu kita katakan bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain, itulah yang akan terjadi kepada kita, karena Allah selalu mengaitkan apa yang kita inginkan kepada apa yang kita berikan. Itu bahasan beberapa minggu yang lalu itu. Bahwasannya bahkan Rasulullah memberikan pernyataan, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan ayatnya jelas dinyatakan, lan tanalul birra,
tidak akan pernah kalian mendapatkan kebajikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi semuanya ketika berakhir buruk udah nggak ada ini lagi Pak, udah nggak ada ampunan ketika sudah dimasukkan ke neraka. Nah sekarang senampang kita itu masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, dipanjangkan usia kita, maka Bapak Ibu, ayo kita perbaiki diri kita. Kalau kita ingin dimaafkan oleh orang lain, berikan maaf kepada orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, berbuatlah baik kepada orang lain. Ya, jangan menganggap diri kita paling benar. Ya, bahkan ketika ada orang melakukan kesalahan, maafkan aja Pak. Ada Tuhan kok di situ. Ya. Itu yang pertama. Ya, jangan sampai kemudian usia kita itu berlalu ya tanpa memiliki nilai-nilai apapun. Kemudian yang kedua, harus kita sadari bahwa kita semua makan dari rezeki Allah. Halal atau haram, berasal dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau harta halal atau harta haram, semuanya berasal dari Allah. Hanya cara mendapatkannya yang berbeda. Cuman yang pasti, yang halal itu akan dihitung dan yang haram itu akan dihukum. Semua rezeki dari Allah. Nah, ketentuan tentang rezeki, Bapak Ibu, ketentuan tentang rezeki itu sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap makhluk itu akan mendapatkan rezeki. Setiap makhluk itu akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat, ya, dalam surat Az-Zariyat itu surat ke-51 ayat 22. Allah menyatakan, wa fis sama'i rizqukum, di langit itu ada rezeki untuk kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi Pak, rezeki sudah dijamin oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah ya dari setiap perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan itu sudah disiapkan oleh Allah. Di sama, di langit. Nah, tentang kebenaran rezeki itu seperti apa? Allah bersumpah, ayat 23-nya. Fa wa rabbis sama'i wal ard, maka demi pemelihara langit dan bumi. Pemelihara berarti Allah. Innahu lahaq, kebenaran tentang rezeki sudah dijamin itu benar. Kebenarannya itu mithlama annakum tantikun, seperti kalian saat ini ya sedang berbicara, seperti kita Pak saat ini sedang berbicara. Itu kebenaran rezeki. Nah, karena rezeki kita sudah dijamin, mengapa yang haram harus kita lakukan? Nah, sekarang kita lihat kemudian ketika seseorang itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, coba kita lihat, untuk apa sebenarnya kita lakukan itu? Apa mungkin kita menguasai selamanya? Enggak. Dilihat dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 94, Allah nyatakan, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, dan sungguh benar-benar kalian datang pada kami furada, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kamu pertama kali, sendiri. Kita lahir sendirian, mati pun juga sendirian. Kalaupun kembar, ketika kembar, memang mereka sedang berbicara? Enggak. Ya, sendiri-sendiri. Ketika keluar pun juga sendiri. Kalian akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ketika dikuburkan beramai-ramai juga sama, Pak. Dikuburkan misalnya ditumpuk atau mungkin dikuburkan secara kolosal ya. Tetap perhitungannya sendiri-sendiri.
Di rahim kita aja, di rahim seorang perempuan. Ketika anaknya kembar 2, kembar 3, tetap mereka sendiri-sendiri, nggak ada yang kemudian saling berkomunikasi di situ. Makanya konteksnya walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan datang pada kami ya, sendiri-sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Wa taraktum ma khawwalnakum, dan kalian akan meninggalkan ma khawwalnakum, karunia yang telah aku karuniakan kepada kalian, kami karuniakan kepada kalian, wara'a zuhurikum, di belakang punggung-punggung kalian. Jadi Pak, harta kita itu Bapak Ibu, harta kita itu akan kita tinggal. Nggak ada yang bisa untuk kita bawa, itu nggak ada. Makanya bilang, ya untuk apa gitu Pak? Ya untuk apa kita mencari harta dengan cara yang haram? Yang haram pasti akan dihukum sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh semuanya akan kita tinggal kok, nggak akan kita bawa kemana-mana. Ya. Jadi semuanya akan kita tinggalkan tanpa ada apapun, gitu kan? Semua akan kita tinggalkan, Pak. Akan kita tinggalkan semua, tidak ada sesuatu pun yang kita bawa. Tapi itu tadi, Allah bikin sebuah instrumen kepada kita. Instrumen itu ya akan mensupport kita untuk kita bisa membawa harta itu sampai ke akhirat. Nah, bentuk supportnya seperti apa? Bentuk supportnya adalah ketika Allah syariatkan kepada kita untuk berzakat, ketika Allah syariatkan kepada kita untuk berinfak. Nah, itu support, Pak. Support yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Pak, sebenarnya semua syariat yang diwajibkan kepada kita, Pak, itu semuanya untuk kebaikan kita. Ya, bukan untuk membuat kita miskin, enggak. Gitu, Pak. Ya. Jadi yang pertama harus kita sadari dulu adalah bahwa harta itu akan kita tinggalkan. Nah, kalau misalnya harta itu semua akan kita tinggalkan, kenapa harus kita cari dengan jalan haram? Ya. Kenapa gitu, Pak? Mengapa harus menempuh jalan itu? Sekalipun Imam Al-Junaid Al-Baghdadi nggak menampik, Pak. Dia menyatakan kepada kita bahwasannya, oke, cari dunia itu. Ya dengan semua kekuatan yang kamu miliki, ya, temenin dunia itu dengan jasadmu, tapi tolong, kata dia, ceraikan dia dari hatimu. Ceraikan dia dari hatimu. Tolong itu, jangan sampai salah gitu loh, Pak ya. Nah, gimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian untuk mensupport kita agar kita itu bisa untuk membawa harta kita ke akhirat, Pak? Kan kita tinggal nih semuanya sudah. Ya semuanya kita tinggal, yang kita bawa apa? Yang kita bawa cuma amal. Ya kalau yang ini yang berupa materi, yang kita bawa ya cuma kain kafan, Pak. Cuma kain kafan. Ya itu yang berupa materi. Mobil kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, semuanya, Pak. Kepada siapa kemudian? Itu jatuh. Ya jatuh kepada anak-anak. Atau jatuh kepada orang lain. Kalau anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Allah, ya, mungkin masih ada nilai yang kita dapatkan dari harta yang dimanfaatkan oleh anak-anaknya dengan kebaikan, digunakan untuk berinfak, untuk sedekah, dan lain sebagainya. Nah, gimana cara Allah kemudian untuk mensupport kita? Nah, ini dia, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan rezeki kepada manusia. Jadi ketika diberikan rezeki dan didapatkan dengan cara yang halal. Didapatkan dengan cara yang halal. Allah akan utus orang-orang untuk datang, Pak.
orang yang lapar datang kepada kita, gitu Pak. Jadi ketika orang yang lapar datang kepada kita, itu hati-hati di situ Pak. Hati-hati di situ. Karena kenapa, Bapak Ibu? Orang yang lapar yang datang kepada kita itu, yang mengedrive dia, yang membimbing dia datang kepada kita itu adalah Allah. Itu yang harus betul-betul kita waspadai. Jadi orang yang lapar datang kepada kita itu, Pak, dia datang karena lapar. Dan dia itu tidak akan lama-lama, Kak, di rumah kita itu. Dia cuma akan datang, begitu kemudian apa yang dia inginkan untuk memenuhi kebutuhan laparnya tadi udah terpenuhi, dia akan pulang. Gak akan lama kok, Pak. Begitupun dengan orang-orang yang punya kebutuhan apapun datang kepada kita, mereka juga sama. Mereka akan datang, begitu selesai dia akan pulang. Gak akan nginep kok. Gitu. Jadi ketika kita memang memiliki kesempatan untuk itu, dan kita punya kemampuan, gitu, maka kasih aja itu. Karena ketika ada orang datang kepada kita, kemudian kita nggak perlakukan dengan baik, jelas tuh, Al-Quran sudah menyatakan, ya, bahwasannya, udah, qaulun ma'rufun. Kamu berkata dengan perkataan yang baik, maghfiratun, minta maaf, kamu nggak bisa ngasih. Khairun itu masih lebih baik min shadaqatin tatba'uha ada daripada bersedekah yang diikuti dengan menyakiti dan mengungkit gitu. Nah, ketika kemudian ada si orang lapar datang, kita sedang akan memperlakukan Allah pada saat itu. Bagaimana kita memperlakukan Allah? Kan Allah yang nge-drive nih, Pak. Maka ketika kita memiliki kemampuan dan kita memiliki kesempatan untuk melakukannya, satu hal yang pasti, Allah pada saat itu menyatakan dalam hadis qudsinya, ya, istat'amtuka falam tut'imni. Aku telah meminta makan kepada engkau, tapi engkau tidak memberiku makan. Si hamba tadi menyatakan, kaifah ut'imuka. Bagaimana mungkin aku akan bisa untuk memberi makan kepada engkau? Wa antar Rabb. Engkau adalah Maha Pemelihara. Firman Allah kemudian, ya, fulanun istad'amaka. Itu ada si fulan minta makan kepada engkau. Fa'idha at'amtahu, kalau engkau beri dia makan, tajiduhu indi, engkau akan mendapatinya di sisiku, mendapati pahalanya di sisiku. Jadi Pak, Allah pada saat itu memberikan pernyataan Allah bersama orang-orang yang lapar tadi gitu loh. Kalau kemudian kita hardik, kita perlakukan dia dengan kasar, maka pertanyaannya, kok gitu ya kalian memperlakukan Tuhanmu? Anda sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi perpanjangan tangannya itu Pak. Mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta rizki, Allah mampu sebenarnya untuk menjatuhkannya, Pak. Cuman kan enggak. Support Allah itu kemudian agar harta kita itu bermakna karena kita sebagai seorang hamba, didrive dia, Pak. Dibimbing dia menuju kepada seseorang untuk menjadi perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ketika kedatangan seseorang yang membutuhkan, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Hanya kita menyadarinya enggak gitu loh Pak ya. Kalau kita kemudian enggak menyadari itu, kemudian memperlakukan dengan buruk, Anda pada saat itu hakikatnya sedang memperlakukan Allah dengan buruk. Itu cara Allah untuk ngasih rezeki, Pak. Itu cara Allah untuk ngasih rezeki. Atau mungkin ada saudara kita datang, saudara kita atau teman kita yang awalnya selama ini nggak pernah datang gitu Pak. Tiba-tiba ketika dia butuh kita datang. Jangan sekali-kali kita ngomong, loh, dan butuh aja datang gitu kan. Sering kita ngomong seperti itu Pak gitu. Awalnya nggak pernah silaturahim, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nggak usahlah kita terlampau sombong. Ya dia itu datang pasti karena butuh. Toh kita juga datang kepada Tuhan
hanya ketika kita butuh kan Pak. Seringnya kan seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita sering datang kepada Allah ketika kita butuh, kemudian saudara kita juga datang ketika dia butuh, gak usahlah mencela dia. Wong kita juga datang kepada Allah ketika butuh kok. Anda bisa untuk memberikan bantuan, bantulah dia. Kalau nggak bisa, mohon maaf aja dengan perkataan yang baik. Mohon maaf nggak bisa bantu ya itu. Tolong jangan berkata buruk. Karena saat itu dia sedang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sedang bersama orang-orang yang membutuhkan. Ya itu Pak yang disebut dalam Al-Qur'an itu Pak. Dalam hadis qudsi gitu kan. Ya tentang orang-orang yang meminta makan itu. Ya, jadi ketika kita berikan makan dengan cara yang baik, atau kalaupun nggak mampu kita minta maaf, berarti kita memperlakukan Allah dengan perlakuan yang baik. Ya, jadi kita lagi menjadi perpanjangan Tuhan kita. Nah, rizki itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, hakikatnya, rizki itu hakikatnya, ya. Adalah apa yang kita nikmati, bukan apa yang kita kumpulkan. Itu hakikat rezeki. Jadi rezeki itu adalah apa yang kita nikmati, bukan apa yang kita kumpulkan, yang kita makan. Jadi kalau sabda Rasulullah itu, apa yang kamu makan habis, apa yang kamu pakai usang, dan apa yang kamu sedekahkan itu akan menjadi rezeki engkau. Nanti ada hadisnya. Hakikat rizki itu bukan seberapa yang kita dapatkan, tapi seberapa yang kita nikmati. Yang bikin kita pusing kan angka, Pak. Oh, saya harus dapat begini nih, harus dapat begini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, banyak orang itu Bapak Ibu mendapatkan harta yang sangat banyak, tapi dia hanya menikmatinya sebagian. Ya, sebagian besar lainnya hilang begitu saja. Ya, hilang untuk foya-foya, hilang untuk kita makan, hilang semuanya sudah. Tidak ada yang tersisa. Gitu. Tapi ada orang itu yang memiliki rezeki, hanya pas-pasan buat dia. Tapi dia dinikmati semua sama dia, Pak. Ya, dinikmati semua. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia gitu pengertiannya. Artinya gini. Jadi dia itu bisa menikmati semua rezeki yang diberikan oleh Allah. Nikmat lah ya, bukan rezeki, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam 1 bulan ini anak-anaknya tidak ada yang sakit. Istrinya, suaminya juga tidak sakit ya. Jadi semuanya memang murni, terpakai sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Itu disebut dengan menikmati. Ada orang yang punya banyak harta tapi dia nggak bisa untuk menikmatinya. Ya. Dari Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu an, dia berkata, "Aitaitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra' alhaakumut takatsur." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam kenikmatan itu akan dihitung, akan ditanya. Kemudian beliau bersabda, Yaqul ibnu Adam, anak-anak Adam itu akan berkata, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Qala, kemudian beliau bersabda, wa hal laka ya ibnu Adam min malikin, wahai anak Adam, kamu tidak memiliki apapun, illa ma akalta fa afnaita. Yang kamu miliki cuma yang kamu makan. Jadi begitu kamu makan, habis. Yang kamu miliki itu malabista, apa yang kamu pakai.
Begitu kamu pakai, ablaita, usang sudah. Au tasaddaqta fa'amdaita. Ya, yang kamu miliki itu adalah apa yang kamu sedekahkan. Dan kemudian dengan apa yang kamu sedekahkan ini, itu yang akan abadi menjadi harta kamu. Hadis Muslim nomor 2958 dengan predikat sahih. Pada nomor 2959 hadis Muslim, yang perawinya sama, tapi dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqulul abdu, seorang hamba berkata, mali, hartaku. Innama lahu min malihi thalathun. Yang bahwasannya harta yang dia kuasai itu cuma 3. Ma'akala fa'afna, apa yang dia makan habis. Aula bisa fa'abla, atau yang dia pakai usang sudah. Au a'to faqtana, dan apa yang dia berikan itu yang menjadi tabungan dia, yang dia kumpulkan. Wa ma siwa dzalika fa huwa zahid. Selain yang 3 tadi, ya, itu akan pergi, ya, akan sirna. Wa tarikuhu linnas, dan meninggalkannya untuk manusia lainnya. Jadi itu Pak, hakikatnya cuma di situ. Maka kemudian ketika Allah bikin instrumen yang seperti kita sampaikan tadi, Allah utus seseorang, entah itu bawa proposal masjid, entah itu bawa proposal anak yatim, atau mungkin dia kelaparan. Nah, itu sikapi dengan cara yang baik, Pak. Anda sedang berhadapan dengan personifikasi Tuhan. Ya, Tuhan tuh ada di situ, tinggal bagaimana kita mendeteksinya aja, gitu, Pak. Ya, agar kita lulus, ya, dalam ujian ini. Nah, kemudian yang ketiga di ujian kita, sekarang jarak kita, Pak, antara akhirat dan dunia lebih dekat kemana kita, Pak? Jadi posisi kita saat ini, Pak, Bu, berapapun usia kita, mau 50 tahun kek, 60 tahun kek, 70 tahun kek, bahkan mungkin ketika usia kita, ya bukan kita di sini ya, maksudnya orang-orang yang masih muda, yang usia 8 tahun, usia 15 tahun, 20 tahun, 23 tahun, berapapun usia mereka, tetap dia itu masih lebih dekat ke akhirat daripada dunia. Berapapun usianya. Kita duduk nih sekarang bercengkerama dengan Bapak Ibu. Berhadapan sekalipun dari jauh. Ke arah mana kita lebih dekat? Kita akan lebih dekat ke waktu selesai, Pak. Lebih dekat ke situ. Kita pergi nih melakukan suatu perjalanan. Terus ke arah mana kita lebih dekat? Ke tujuan. Daripada tempat di mana kita bermula. Dan kita, Bapak Ibu sekalian berbahagia, sekarang saat ini lebih dekat ke akhirat daripada dunia. Sungguh pun mungkin kita masih muda, sungguh pun kita saat ini sedang sehat walafiat. Karena itu kemudian, Pak, jangan sampai kehilangan waktu, gitu loh, Pak. Jangan sampai kehilangan waktu. Manfaatkan usia kita dengan sebenar-benarnya, yang berikan porsi perhatian ke akhirat yang lebih besar. Nah, kenapa manusia dinyatakan banyak gagal dalam hal ini? Ya karena itu, Pak. Jadi manusia itu masih merasa bahwa hidupnya di dunia itu masih lama, gitu, Pak. Itu selalu dia merasa, oh masih lama nih, gitu. Makanya kemudian porsi akhirat itu dijadikan yang belakang, Pak. Ya, porsi akhirat diberikan yang terakhir, dunia. Maka banyak orang yang kemudian berusaha untuk numpuk harta. Banyak orang yang kemudian dia lalai, gitu, tentang urusan akhiratnya, dunia aja, Pak.
Karena berpikir bahwa dia akan hidup lebih lama lagi, hidup akan lebih lama lagi. Padahal kita lebih dekat ke akhirat, Pak. Kita lebih dekat ke akhirat. Kita harus sadari itu, Pak. Nah, semakin kita dekat ke akhirat, jadi semakin usia kita hilang. Satulah hari kita lebih dekat ke akhirat. Begitu kemudian besoknya kemudian hilang. Ya, 2 hari lebih dekat ke akhirat. Terus gitu, Pak. Ya kita nggak ngomong masalah ulang tahun, silakanlah yang ulang tahun. Tapi sadari dengan sebenarnya bahwasannya semakin bertambah usia kita, semakin berkurang hakikatnya. Kita lebih dekat ke akhirat. Ya, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Makanya apa yang harus kita siapkan di situ, Pak? Ya banyak hal. Pertama, jadilah hamba, Pak. Jadi hamba, Pak. Jangan jadi pesaing Tuhan. Ya, Anda tuh bukan saingan Allah, Pak. Kita bukan saingan Allah. Ya, jadi dari hamba aja deh. Begitu diperintahkan kita jalan, ketika kita nggak diperintahkan, ya kita diam aja sudah, Pak. Ketika kita dilarang, ya sudah kita taati. Kita hanya perlu untuk taat kok, gitu, Pak. Ya, kemudian sadari sepenuhnya dengan hakikat harta kita. Apa yang kita miliki? Yang kita miliki apa yang kita sedekahkan kepada orang lain. Ya, maka berikan. Jangan muncul rasa kasihan kepada orang lain, karena mereka tuh hakikatnya nggak minta harta kita, Pak. Dia hanya minta hak Allah yang ada di harta kita. Dia hanya minta hak Allah. Kalaupun kita nggak bisa untuk ngasih, katakan dengan perkataan yang baik. Jangan kemudian jangan kemudian menyakiti dia gitu kan. Katakan dengan perkataan yang baik. Percayalah, ketika orang itu datang kepada kita, Allah sedang bersama dia. Dan yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala raut muka kita, sikap kita, dan yang akan dilihat oleh Allah ya, dan ingin didengar apa yang pertama kali keluar dari lisan kita. Jangan sampai kita kehilangan waktu, Pak. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Ya. Sadari dengan sebenar-benarnya bahwa ketika ada orang datang kepada kita, membutuhkan bantuan kita apapun itu, ketika kita mampu untuk memberikan bantuan, berikan dengan sebaik-baiknya. Dan tanamkan dalam hati kita saat mereka datang dengan berbagai macam kebutuhannya, kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Allah menyiapkan kita, Pak, ya, untuk menjadi wakilnya, untuk memberikan rezeki kepada mereka lewat rezeki yang telah dititipkannya kepada kita. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan sampai kita kehabisan waktu, Pak. Jangan sampai kita kehabisan waktu. Kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Yang harus kita lakukan adalah mensyukuri nikmat usia yang kita miliki saat ini. Karena yang real menjadi milik kita saat ini, Pak. Bukan hari ini, saat ini. Ya. Itu yang real milik kita. Yang telah lalu itu sudah jadi masa lalu, Pak. Masa depan itu bukan punya kita. Masa depan punya Allah. Tapi apa yang akan terjadi di masa depan tergantung pada waktu kita saat ini. Kalau kita ingin agar masa depan sesuai dengan apa yang kita harapkan, lakukan sesuatu yang membuat harapan itu bisa terrealisasi. Ya, Bapak Ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan Ramadan kita ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik untuk kita daripada Ramadan yang kemarin. Dan mudah-mudahan kita nggak kehabisan waktu, Pak, untuk berbuat baik. Ya, entah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Hakikatnya yang kita lakukan untuk orang lain, itu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua amaliyah Ramadan kita. Ya, dan mudah-mudahan kita terdidik dengan Ramadan kita ini. Dan ini akan menjamin ya, baiknya amalan kita 11 bulan ke depan, insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian berbahagia, tentang 3 ujian yang diberikan kepada manusia setiap hari. Yang pertama tadi,
usia kita semakin hari semakin berkurang. Kemudian rezeki kita yang kita makan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang halal maupun yang haram. Kemudian kita setiap hari lebih dekat kepada akhirat daripada dunia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rusyidi Helmi dari Ahsanu Amala pamit. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu 2 minggu lagi insyaallah. Baik.